Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-110 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, saya telah berusaha menerangkan apa kurang lebihnya pendekatan pembangunan sebagai kemerdekaan dalam sesi mulai dari nomor 1 sampai ke 109. Mulai dari kerangka filosofis, teoritis, konstitusi, hingga pada pemaknaan persoalan-persoalan empiris yang terkait dengan fenomena pembangunan sebagai kemerdekaan. Mulai dari kerangka makro, seperti bagaimana kita mengambil pemaknaan dalam balance of payment, sejak zaman Belanda hingga zaman Orde Baru dan sekarang. Kemudian kita mencoba melihat fenomena terkait dengan pemaknaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti masalah akuntansi yang terkait dengan pencatatan stok sumber daya tegakan jati misalnya di Perum Perhutani. Kemudian persoalan akuntansi yang belum memasukkan land rent dalam perkebunan besar, katakanlah, dan persoalan akuntansi yang belum memperhatikan tingkat kesuburan atau kualitas tanah atau sumber daya tanah sebagai aset dari suatu proses pembangunan. Dan yang terakhir, kita mencoba melihat perspektif kesejahteraan diukur oleh pangsa pengeluaran pangan yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diukur oleh pangsa pengeluaran pangan relatif menurun. Pada sesi ini, setelah mempelajari juga proses pembangunan atau fenomena yang terjadi di negara-negara maju, seperti di Amerika Serikat, di Korea Selatan, dan di Jepang, yang mana ada satu hal yang sangat penting dari pengalaman negara maju tersebut, yaitu tidak terjadinya guremisasi di negara-negara tersebut. Artinya, luas lahan per petani meningkat dari waktu ke waktu, tingkat pendapatan petani meningkat dari waktu ke waktu, bahkan di Amerika Serikat dan di Jepang, tingkat pendapatan rata-rata petani melebihi tingkat pendapatan rata-rata nasional. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-110 ini, saya akan mencoba sharing dengan Bapak Ibu sekalian mengenai suatu konteks pemikiran yang mudah-mudahan bisa kita jadikan bahan diskusi bagaimana Indonesia bisa mengambil jalan baru ke depan agar kita bisa lebih baik lagi dalam menciptakan atau mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 45, katakanlah. Bapak Ibu sekalian, pada gambar yang kami tampilkan di sini, mengulang yang setelah juga, kita melihat bahwa apabila kita melanjutkan path of development kita seperti yang kita gunakan sekarang, maka sudah tampak bahwa kita akan berjalan di jalan yang lambat, kita jauh tertinggal dari negara-negara lain, terutama yang luar biasa cepat berkembangnya adalah Korea Selatan.
Bapak Ibu sekalian, dengan melihat grafik ini, mudah-mudahan kita terstimulasi, terangsang pikiran kita untuk lebih kreatif lagi melihat perkembangan-perkembangan ke depan. Nah, ke depan ini, seperti yang telah kami sampaikan pada awal-awal diskusi dalam serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan, adalah menurut analisa Konrad Dief Long Wave Development, maka periode 40-60 tahun ke depan, dunia akan didorong pertumbuhannya oleh gerbong, saya menggunakan istilah gerbong atau package perkembangan baru, yaitu gerbong lingkungan hidup, gerbong bioteknologi, gerbong kesehatan holistik. Tiga inilah sebetulnya yang akan menjadi gerbong utama siklus naik perekonomian atau kehidupan sosial ekonomi dunia. IT diramalkan, dilihat sudah menjadi gerbong yang melandai dan menurun. COP26 di Glasgow itu menandakan bahwa dunia sangat memprioritaskan gerbong lingkungan hidup. Interaksi atau resultante dari tiga gerbong tadi, gerbong lingkungan hidup, gerbong bioteknologi, dan gerbong kesehatan holistik, ya, itulah yang perlu kita jadikan pegangan bagaimana memikirkan perekonomian ke depan. Saya mengikuti istilah green economy. Dengan green economy inilah kita mencoba mengintegrasikan, mengoperasionalkan makna sustainability dengan pertumbuhan ekonomi, katakanlah dengan ekologi, dengan sosial budaya, yang mana untuk Indonesia sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, yaitu ciri intrinsik tropika, panas, lembab, dan basah, serta tersedianya sinar matahari setiap hari, kemudian kepulauan kita, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman sosial budaya menjadi landasan kita, energi kita, resources kita ke depan. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pada tabel 1, kami mencoba menunjukkan apabila path of development kita tetap seperti yang kita laksanakan sekarang, maka pertumbuhan kita relatif lambat dengan tingkat awal yang juga relatif lebih rendah. Oleh karena itulah kita ingin mencari bagaimana ke depan keluar dari rel yang lambat ini. Jadi dengan intisari yang kita bisa dapatkan dari tabel 1, ada 3 hal sangat penting. Yang pertama, pembelajaran bahwa laju pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia walaupun tidak berada paling rendah selama periode 80 ke 2020, tetapi posisi awalnya paling rendah. Oleh karena itu, ujungnya juga relatif lebih rendah. Sekarang, kalau kita andaikan laju pertumbuhan Indonesia sama dengan Korea, tetapi titik nolnya berbeda, pada tahun 2020 ini Indonesia mestinya sudah mencapai tingkat pendapatan kurang lebih 9.000 US dollar per kapita, atau hampir sama dengan pendapatan per kapita Malaysia, yaitu sekitar 10.000 US dollar per kapita pada tahun 2020.
kita hanya mencapai kurang dari $4.000 per kapita, karena titik nolnya kita pada tahun 80 hanya 491 US dollar. Ya. Nah, kemudian apa implikasinya? Ya, implikasinya adalah diperlukan strategi dan kebijakan baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan yang komplement dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, pada tabel berikutnya dalam tayangan ini saya mencoba memperlihatkan bahwa kalau kita menggunakan Environmental Performance Index tertinggi 20 negara untuk membuat kita benchmark bagaimana hubungan pendapatan per kapita dan EPI atau API, Environmental Performance Index, kita mendapatkan dari 20 negara dengan ranking tertinggi, Republik Ceko ya, itu tergolong ke dalam 20 terbaik dalam Environmental Performance Index dengan tingkat pendapatan pasangannya itu $22.579. Nah, saya mencoba mengasumsikan pasangan pendapatan dan pasangan Environmental Performance Index, hubungan komplementaritas ini. Nah, mari kita gunakan Ceko sebagai katakanlah benchmark. Nah, apa yang kita bisa utak-atik di sini sebagai pemikiran awal, saya istilahkan olah kasar membangun green economy, yaitu ya kita coba melihat fakta-fakta yang ada. Misalnya pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 adalah 3.869 US dollar, pendapatan Ceko 22.579 US dollar. Kalau kita buat rasio, maka rasio pendapatan Ceko dengan Indonesia itu 5,83. Artinya pendapatan Ceko 5,83 kali lebih besar pendapatan Indonesia pada tahun 2020. Kemudian kita coba gunakan pendapatan per kapita ini sebagai pasangan untuk mendapatkan nilai API, dan kita mengasumsikan bahwa Indonesia bisa mengelola lingkungan hidup apabila pendapatannya sama dengan Ceko, katakanlah. Yang berbeda sekarang ini nilai API-nya 45 poin. Pertanyaannya, berapa pertumbuhan ekonomi apabila Indonesia ingin mendapatkan pendapatan setingkat Ceko dengan basis awal 3.869 US dollar. Nah, kita bisa mendapatkan ya tingkat pendapatan 22.579 US dollar itu apabila Indonesia bisa bertumbuh 8% per tahun menggunakan rumus compounding interest rate yang sederhana. Di sini tidak akurat, tetapi paling tidak kita bisa melihat pola. Nah, kalau hanya 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai 22.579 dolar seperti yang capai Ceko, itu memerlukan waktu 35-40 tahun. Artinya, pendapatan setingkat Ceko baru akan kita capai pada tahun 2056 ke atas. Sedangkan kalau 8% pertumbuhan kita pada tahun 2044 atau 23 tahun dari sekarang, kita bisa mencapai pendapatan setingkat Ceko, dan dengan asumsi pasangannya kita bisa mencapai Environmental Performance Index sama dengan Ceko. Ya, itu asumsinya. Oleh karena itu, apabila green economy yang kita pikirkan ini
bisa menciptakan, memberikan pertumbuhan minimal 8% per tahun tanpa merusak lingkungan, maka kita akan mencapai tingkat pendapatan kurang lebih 22.000 US dollar, dan dengan pendapatan ini kita asumsikan kita bisa masuk ke dalam kelas 20 besar dunia pada kondisi sekarang, yaitu dengan Environmental Performance Index 71 pada tahun 2045, yaitu pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah, karena kita selama ini belum bisa mengawinkan, memasangkan antara ekonomi dan lingkungan, maka kita memerlukan suatu desain baru, suatu pemikiran baru yang insya Allah akan saya coba kemukakan pada sesi-sesi berikutnya. Pada sesi sekarang ini, kami hanya menyampaikan suatu pandangan, ya, suatu pemikiran, ya, bahwa perlu kita pasangkan dengan baik pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup, dengan menggunakan ekonomi pendapatan per kapita, lingkungan hidup dengan menggunakan Environmental Performance Index. Kita integrasikan ini ke dalam model green economy ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.